Salat adalah satu-satunya perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tidak diperintahkan dan tidak disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi khusus untuk salat, ya, Allah Subhanahu wa taala perjalankan hambanya untuk menghadap langsung. Ya. Sementara seluruh ibadah selain salat semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi ini menandakan bahwa salat adalah satu ibadah yang merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Ya. Bahkan kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, jadi pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik dan orang-orang muslim, ya, adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Sholat ini ibadah yang paling minimal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Rajab, di mana banyak sekali keistimewaan atau keunikan dari bulan Rajab ini. Di antara berbagai keistimewaan itu, maka pada siang hari ini Al-Fakir sampaikan minimal ada 3 keistimewaan yang luar biasa dari bulan Rajab ini. Yang pertama, bulan Rajab adalah bagian dari 4 bulan haram. Dan uniknya, Rajab ini adalah satu-satunya bulan yang terpisah dari 3 bulan yang lain. Ya. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram berurutan. Ya, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama dalam penanggalan Islam. Sementara bulan Rajab adalah bulan ke-7. Ini menunjukkan bahwa Rajab adalah satu bulan dalam kalender Islam yang merupakan bulan yang cukup istimewa. Ya. Bulan haram adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan atas keharaman untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Pada dasarnya kemaksiatan memang haram, tetapi lebih-lebih ya keharaman itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab. Artinya bahwa di bulan Rajab, ya, yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pahala dari setiap amal soleh, dari setiap amal kebaikan yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan setiap dosa dari kemaksiatan yang dilakukan di dalam bulan-bulan haram tersebut, termasuk bulan Rajab ini. Hal ini dijelaskan oleh beberapa sahabat, ya, misalnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau sampaikan tentang hal ini. Lalu kemudian dijelaskan oleh para ulama tafsir, diantaranya adalah Imam At-Tabari, menyebutkan betapa pelipat gandaan pahala dan pelipat gandaan dosa itu benar-benar ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian keharaman itu dilakukan pada bulan-bulan haram ini. Ya. Bahkan kemudian pelarangan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan hanya terhadap berbagai hal-hal yang memang pada dasarnya, hukum dasarnya adalah haram, bahkan beberapa hal yang mubah pun diharamkan. Ya, beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan pada bulan-bulan haram, termasuk misalnya adalah berburu misalnya, atau berjihad. Ya, jihad pada bulan-bulan lain adalah sesuatu yang merupakan hal yang ibadah dengan pahala yang sangat besar, tetapi Allah sarankan atau Allah tekankan kepada umat ini agar jihad itu tidak dilaksanakan pada bulan-bulan haram. Artinya peperangan itu sebaiknya tidak dilaksanakan pada bulan-bulan haram. Jadi ini keunikan pertama, ya, keunikan dan keistimewaan pertama dari bulan Rajab ini, yang merupakan bagian dari 4 bulan haram itu. Yang kedua, keunikan atau keistimewaan bulan Rajab ini adalah Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini untuk terjadinya sebuah peristiwa besar, bahkan mungkin peristiwa terbesar yang dialami oleh junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu apa yang kita sebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, sebagaimana apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj itu yang kemarin baru saja kita peringati pada 27 Rajab, ya, adalah satu peristiwa yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang beriman. Satu peristiwa yang tidak bisa masuk ke dalam logika manusia, tetapi kita sebagai orang-orang beriman wajib untuk mempercayainya 1000%, bahkan tidak boleh ada keraguan sedikit pun, meskipun peristiwa itu tidak masuk di akal kita, tidak masuk dalam pemikiran manusia. Bagaimana mungkin? Karena Allah perjalankan Rasulnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang jaraknya adalah kurang lebih 500 km. Yang kalau hari ini, kalau itu ditempuh oleh pesawat, mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ya, tetapi pada saat itu, di mana teknologi transportasi masih sangat-sangat tradisional, ketika seseorang harus melaksanakan perjalanan yang demikian jauh, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mungkin diperkirakan butuh waktu 1 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan bahwa ini adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya, kepada Rasulnya, sehingga Allah katakan itu hanya bisa ditempuh, ya, dalam waktu lailan. Ya, lailan itu artinya sepenggal malam, ya, bukan seluruh malam, tapi sebagian malam. Bahkan bukan hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan hambanya ini. Dalam keterangan banyak hadis, ya, dikatakan bahwa setelah Masjidil Aqsa, kemudian Allah perjalankan hambanya ke Sidratul Muntaha, ya, langit ke-7, dan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Masjidil Haram sebelum datangnya waktu subuh. Jadi ini adalah satu peristiwa besar yang kalau kita masukkan ke dalam akal kita tidak masuk. Ya, hanya dalam sepenggal malam Allah perjalankan Rasulnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa ada satu aktivitas yang dimana baginda Nabi mengimami salatnya seluruh para Nabi dan Rasul yang berjumlah kurang lebih 125.000, ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian diperjalankan pula dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dan kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Masjidil Haram hanya dalam sepenggal malam, untuk menyambut satu peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan beliau, yaitu menerima perintah sholat. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang harus menjadi penguat keimanan kita. Pada masa-masa itu, ketika orang mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi tentang pengalamannya itu, ada beberapa orang yang keimanannya tidak terlalu kuat, mereka justru kemudian keluar dari Islam. Mereka kembali kafir, menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ini adalah satu kebohongan, ya, suatu hal yang tidak mudah untuk bisa diterima akal, dan tidak mungkin bisa diterima oleh akal. Namun orang-orang yang mempunyai keimanan yang kuat, ya, terutama adalah para sahabat dekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat yang lain, justru mengatakan, seandainya Muhammad mengatakan yang lebih dari itu pun aku akan percaya. Ya. Jadi ini satu ujian keimanan, termasuk bagi kita. Ya, jangan pernah ada keraguan bagi kita tentang kebenaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya. Jadi hikmahnya adalah apa? Apapun yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, kita harus meyakini kebenarannya, meskipun kadang hal tersebut tidak masuk di dalam akal kita. Ya. Jadi mengimani apapun yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim ini adalah satu syarat prinsip bagi kita yang mengaku seorang muslim, yang mengaku mengimani syahadatain, ya, termasuk juga mengimani hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti adalah sesuatu yang baik, ya, apapun itu. Kadang kita sering menilai dari sudut pemikiran manusia tentang hukum potong tangan, tentang hukum kisos, tentang hukum rajam, ya, hukum cambuk dan sebagainya. Kadang kita terpengaruh dengan ucapan manusia, terpengaruh dengan ucapan orang-orang kafir yang mengatakan ini adalah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh, karena ini adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun hari ini kita tidak laksanakan itu, ya, itu persoalan lain, ya, tetapi Allah tekankan bahwa itu adalah hukum yang sampai hari ini kandungan hukumnya tidak ada penghapusan, tidak ada nasakh, ya, tidak ada penghapusan terhadap kandungan hukum dari ayat-ayat tersebut. Jadi artinya bahwa kebenaran Al-Quranul Karim adalah bersifat mutlak. Apapun yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim, wajib bagi kita untuk mengimani 100%.
Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu baik, dan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu mengandung keburukan. Jadi ini hikmah yang harus kita yakini kebenarannya, harus kita pahami. Kemudian yang kedua, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Salat adalah satu-satunya perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tidak diperintahkan dan tidak disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi khusus untuk sholat, ya, Allah Subhanahu wa taala perjalankan hambanya untuk menghadap langsung, ya. Sementara seluruh ibadah selain sholat semua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi ini menandakan bahwa sholat adalah satu ibadah yang merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, ya. Bahkan kemudian dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Ya, jadi pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik dan orang-orang muslim, ya, adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Sholat ini ibadah yang paling minimal yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika seseorang mengaku Islam tapi tidak sholat, maka harus kita pertanyakan keimanannya, dia Islam atau bukan? Ya, ini satu. Dan kemudian dikatakan, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, ya, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Artinya adalah bahwa salat itu adalah tiang agama. Ketika seseorang melaksanakan salat, maka dia tengah menegakkan agamanya. Dan ketika dia meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Ya. Jadi salat ini sesuatu yang sangat penting. Tekankan. Mungkin kita yang sudah dewasa tidak ada masalah, tapi bagi anak-anak kita sejak dini, ya, jangan pernah mereka dibiarkan untuk meninggalkan waktu-waktu sholat. Sholat adalah satu-satunya ibadah yang tidak ada penggantinya. Ya, kalau seseorang tidak bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ya, dia bisa membayar fidyah. Kalau seseorang tidak bisa berzakat, dia bisa menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Kalau orang tidak bisa berhaji karena tidak punya dana, dia bisa melaksanakan berbagai amal ibadah yang pahalanya setara dengan haji. Tapi sholat tidak. Kalau kita tidak bisa sholat dengan sempurna, ya, maka kita boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Kalau kemudian anggota-anggota badan kita tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana apa yang disyaratkan, ya, maka boleh hanya dengan kerdipan mata, dengan isyarat mata. Ini menunjukkan bahwa sholat sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Ya. Bahkan Imam Nawawi kemudian mengatakan bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada pembatas antara dirinya dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Syarat minimal sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat. Itu keunikan yang kedua dari bulan Rajab, yaitu terjadinya peristiwa besar dalam kehidupan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu diturunkannya perintah sholat. Kemudian keunikan yang ketiga atau keistimewaan yang ketiga dari bulan Rajab ini, jarang kita tahu bahwa bulan Rajab di dalamnya terjadi sebuah peristiwa besar bagi kita kaum muslimin, yaitu runtuhnya suatu lembaga yang mempersatukan umat Islam seluruh dunia yang kita sebut dengan khilafah Islamiyah. Hari ini mungkin citra istilah khilafah ini menjadi sesuatu yang buruk karena memang itu diopinikan oleh musuh-musuh Islam. Padahal khilafah Islamiyah itu adalah satu lembaga atau suatu institusi agung yang pernah dimiliki oleh umat Islam, dan ini merupakan bagian dari ajaran Islam, ya. Bahwa hari ini kita tidak punya institusi ini persoalan lain, ya. Tetapi seluruh ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pandangan di kalangan 4 imam mazhab tentang wajibnya seorang atau wajibnya kaum muslimin mempunyai institusi kekhilafahan ini yang tugasnya adalah menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang pertama, mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah menjadi pelaksana hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga, tugas utama dari yang disebut dengan khilafah Islamiyah ini adalah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Jadi jangan sampai kemudian apa yang dilontarkan atau apa yang diwacanakan oleh musuh-musuh Islam itu masuk ke dalam pemikiran kita. Ya, bisa masalah keimanan kita ini ketika kemudian kita, ya, mengharamkan atau kemudian mencela sesuatu yang agung dalam ajaran Islam. Ya, para ulama menyebut bahwa tegaknya khilafah itu adalah tajul furud, mahkota kewajiban. Menerapkan syariat Islam secara kafah itu adalah kewajiban yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang wajibnya hal tersebut. Imam Al-Ghazali mengatakan ini adalah satu adzabul wajibah,
kewajiban yang paling agung. Ulama yang lain mengatakan afdalul wajibat, ya, sebaik-baiknya kewajiban, seutama-utamanya kewajiban. Dan khilafah ini runtuh pada tanggal 28 Rajab, persis hari ini, ya, pada tahun 1342 Hijriah, atau bertepatan dengan 3 Maret 1924. Ya, ini 3 peristiwa yang mudah-mudahan dalam kesempatan khutbah Jumat ini menjadi bagian dari penguat keimanan kita, ya, sebagai seorang muslim, bahwa ada hal-hal yang penting untuk kita ketahui yang terjadi di bulan Rajab ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.